minyak. Kemudian dinas sosial ada yang mewakili, ya dinas sosial yang tidak hadir. Kepala distrik yang tidak hadir, distrik Tahota, itu beserta rapat pada pagi 7 siang hari ini. Rapat kita pada pagi hari ini mengagendakan tentang pemantauan dan evaluasi peningkatan inflasi di Kabupaten Mamukan Selatan. Untuk itu, karena kita di Mamukan Selatan ada TPID, tim penanganan inflasi daerah, dan tentunya ada beberapa perangkat daerah teknis terkait. Kami harapkan pada saat rapat nantinya bisa memberikan masukan pada pimpinan sehingga benar-benar inflasi di Mamukan Selatan bisa kita pantau dengan cermat. Sekali lagi sebelum kita mulai, kami mohon Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk memimpin kita dalam doa waktu kami. Silakan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa mengaku untuk Yesus Kristus. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk umur panjang sampai dengan saat ini. Kami boleh hadir di sini. Kami mulai dengan pembicaraan kami dengan inflasi di daerah. Kami minta pimpinan yang kami terus menyertai kami semua sehingga pertemuan ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Kami minta padamu ya Tuhan, kiranya Kau berkati pimpinan kami, Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Sekda, dan seluruh pimpinan perangkat daerah, Bapak Dandim dan anggotanya, juga Bapak Kapolres anggotanya, dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Mamukan Selatan. Pertemuan hari ini kami lantaskan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Sebelum kita mulai rapat, informasi Bapak Bupati, sedianya Pak Bupati juga kita undang dalam rapat hari ini. Namun setelah saya sampaikan rekaman tadi malam, beliau menghubungi saya. Beliau karena ibu masih sakit, beliau belum bisa hadir bersama kita. Dan beliau menyampaikan bahwa hari ini juga beliau mengikuti Zoom terkait inflasi, dan kemarin dari Dinas Perindak itu sudah memberikan data perkembangan harga yang terupdate. Mungkin itu sudah informasi. Waktu selanjutnya kami berikan kepada Bapak Bupati. Baik, terima kasih. Selamat siang. Pertama-tama, terima kasih. Bupati saya menyampaikan hormat bagaimana tadi sampaikan di Pak Sekda, waktu yang tertentu dan tertular. Saya tadi sudah datang bukan karena parkir pada mobil, tapi saya lupa padam kompor gas. Produksi yang jelas habis-habis, sehingga saya cepat-cepat pergi pada. Ya itulah, kalau hidup sendiri jangan ikut ya. Yang lain harus ada istri. Saya bukan istri saya alat urusan anak sekolah. Jadi saya paling cepat. Ingat nih, kalau tidak. Kali ini mungkin dengan mau pergantian, jadi pokoknya yang gitu. Kamu kelakuan itu. Baik, yang saya hormati Pak Kopinda dan Dimadi, Pak Kapolres diwakili oleh Kabak ya. Kabupaten. Yang saya hormati Pak Asisten, Sapadi, pimpinan OPD, pejabat selanjutnya, para kepala distrik, dan insan pers yang hadir pada kesempatan ini. Sama-sama kita bersyukur karena kasih, pendengar, pertolongan dan rahmat Tuhan, kita masih punya kehidupan ini kita mengumpulkan hari ini dan mudah-mudahan untuk hadir dalam rapat monitoring inflasi yang mana hari ini juga dimonitor secara nasional Sakari. Kita akan melakukan internal lagi saat ini. Baik,
Untuk itu kita sudah tidak pada belum ada kerja bakti di gereja, jadi masuk akal. Data yang tadi disampaikan Pak Hesden, datanya sudah ada, dapat kalau data itu kalau tidak ada nanti kita akan menyesuaikan. Baik, Forkopimda, pimpinan OPD, Pak Asisten dan staf ahli, staf khusus yang terhormati, tentunya saat ini secara nasional kita sama-sama tahu, bahkan bukan nasional, secara global, beberapa negara di dunia ini sudah mengalami degradasi akibat inflasi, penipisan dan pengurangan kehidupan berbangsa, bernegara, tapi juga tetap pelayanan ekonomi. Kita Indonesia, puji Tuhan, alam kita sebagian masih ada. Dan saya bayangkan negara-negara maju yang di sana semua sudah teknologi tinggi maju, artinya semua negara merdeka masing-masing. Setelah merdeka masing-masing datang situasi seperti ini, kembali bergabung kembali lagi. Dia punya sumber daya alam, dia jalan sampai habis karena sumber daya alam kan suatu saat akan habis. Kembali bergabung akibat daripada inflasi, krisis pangan. Kita bersyukur Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai ke Pulau Rote ya. Pendiri negara ini punya pikiran politik kolaborasi, sehingga satu tidak punya, semua punya, tertuang dalam Pancasila. Oleh karena itu kita di saat ini, hal ini yang sekarang dipikirkan oleh para pemimpin bangsa saat ini, Presiden, para menteri, dan kabinet sampai kepada kita di daerah ini yang mungkin kita diimbang. Oleh karena itu saat ini Pak Asisten satu tetap aja, tapi rapat ini di mana tuh harga bervariasi, harganya bervariasi, terutama transportasi. Kemarin naik, nanti besok dia turun, tapi dia masih ikut harga BBM yang naik. Jadi harga BBM sudah turun, tapi harganya masih tetap. Beberapa waktu lalu saya sengaja tanya yang di Kertasol harganya pokoknya luar biasa, tapi karena tidak ada solar jadi kita biasa di luar saja. Tapi kalau yang di 10 rumah juga sedikit. Nah untuk itu Bapak Ibu kita bersama tiga, saling dua, dan seluruh pimpinan daerah juga berbeda. Mari rapat hari ini adalah yang pertama, kita sama-sama dengan kolaborasi dan pasti dibentuk tim. Yang baru-baru kan sudah ada, jadi mungkin nanti dimonitor. Baru daya beli dari kita sendiri lokal ini menyebar. Kita lari semua kemana-mana, tidak mau beli di Aceh, kecuali beli pisang sergeli, lain-lain tidak. Kalau ASN ini jangan lupa gaji Anda, pajak-pajak yang kamu bakal lain dengan program proyek itu uangnya dari mereka yang jualan dulu. Rantai ekonomi itu kan kalian gaya beli kepada pedagang-pedagang perusahaan yang ada, dia bayar pajak itu yang kita rantainya kan sudah tahu kalian. Sehingga itu memicu ekonomi di sini. Memang inflasi menyebabkan
kita tidak rasa sih, tapi untuk transportasi rasa. Kita yang masih mending, masyarakat itu memang banyak kesulitan. Tugas kita sebagai aparatur, mari himbauan mereka itu kita debatkan. Kita sebelumnya kalau mempantul dinas PU di rumah sakit mana ya? Orang sudah harga mahal, harga bahan, inflasi lagi, harga tinggi. Biasanya di rumah sakit ini kami dari rumah sakit menuju ke pustu. Yang benar yang mana pustu ke rumah sakit atau rumah sakit? Pustu ke rumah sakit. Terbalik. Beberapa waktu lalu pasien melahirkan dibawa ke rumah sakit, dirujuk ke pustu. Saya bisa jawab ini. Kita di Banjar ini peningkatan luar biasa. Bukan semua butuh uang, tapi ini manusia. Kalian yang sudah dokter, bidan, suster harus tahu lah tugas kesehatan. Tugas kalian adalah pelayan sosial. Memang butuh akibat dari inflasi tadi. Kita yang bergaul masyarakat saya datang dulu cerita, saya bersama harga terutama transportasi. Terus harga beras baru ini tidak sekretaris ada ya. Kira-kira kita subsidi di situ, tapi kok berasnya mahal terus. Ya. Kita cari untung kan ya. Ya, siap. Izin Bapak. Beberapa waktu lalu saya sempat koordinasi dengan beberapa kepala kampung, termasuk kepala BPT sama Menteri Tanah. Nah, rupanya memang ada satu sistem dalam mereka yang semacam ada, ya kalau saya mengatakan sistemnya seperti kurang biasa. Tapi karena ada di dalam mereka, katakanlah macam saya punya modal, saya terima mereka punya hasil pilihan, sehingga semacam sudah mengikat mereka. Jadi saya pernah konsultasi dengan. Saya singkat cerita begini ke saudara, Pak Bupati bilang kemarin mengajukan suruh saya hadir untuk irigasi. Jangan sampai saya tutup air itu kembali. Itu saja. Saya masih toleransi karena saya pesawat juga ada. Tapi jangan sampai saya tutup kembali ke warga ini dari satu aliran. Jangan bikin teknologi segala macam. Kita ini ya TGI supaya kita harganya kami ya kita. Kalau itu memang pupuk yang perlu subsidi ya disampaikan kita subsidi supaya masyarakatnya. Karena memang masyarakat dulu mereka beli daya beli di sana itu bagus berhasil tapi mahal. Ini kita Pemda sudah nyata dari situ. Terus kira-kira di mana? Ternyata ada lingkaran setan lagi di sini. Kepala distrik orang baru ya. Katanya aku pulang masuk juga jalan soalnya. Saya punya heran lagi. Yang punya soalnya ini siapa? Wah nanti itu supaya kita sudah catatan pasti, sehingga nanti panggil itu bertanya terutama apa ada mereka bentuk apa gitu. Kokan kalau Kokan itu. ketiga Ya. Kita ini punya lumpur sendiri, tapi ada perlu kalau mau tikus waktu dalam lumpur kamar. Istilahnya. Daya beli makin tinggi. Kita berharap kita jaga itu stabil
Mas Diano itu ada lebih lama. Akibat seperti ini kesian masyarakat kita ini. Oleh sebab itu asisten itu benar-benar terkait agar karena saat kita supaya sama kalau jangan di bumi harganya sekian, Transigi sekian, Horas Mare sekian, masyarakat tinggal terjadi sudah. Tingkat kejahatan sosial naik. Hari ini Bapak Menteri Dalam Negeri memantau kita semua. Forkopimda menindaklanjuti hasil pertemuan di Cibubur beberapa waktu lalu. Karena kita masih waspada tentang inflasi, kita diarahkan untuk membangun itu fokus. Fokusnya memang sudah ada tutup. Kalau infrastruktur, terus potensi kita, infrastruktur setelah selesai, potensi kita yang nanti mendongkrak untuk pemanfaatan infrastruktur berkaitan dengan potensi kita itu apa saja. Kalau untuk perkebunan pertanian seperti di Mansel, kita fokus itu. Memang kita punya potensi banyak, kalau kita maksimalkan. Oleh karena itu, pimpinan OPD mari semua situasi dalam merencanakan program dan kegiatan anggaran yang sudah disesuaikan. Jangan lupa, biasanya kalau penyesuaian itu harus ada dokumen. Apa namanya Pak Kadis? Kalau biasa di BU itu kalau pekerjaan tambah kurang itu namanya CCOK. Ada dulu ya. Jangan lupa. Jangan sampai nanti BPK masuk, saya lupa. Nah ini dia. Angka barang tidak menentu. Berlaku untuk semua item. Kalau obat mungkin harga murah apa ya, dokter? Sesuai dengan harga yang dibuat oleh farmasi, Bapak. Farmasi ya? Ini obat mahal masyarakat. Apa? Itu di apotek, Bapak. Kalau BPJS tapi obat mahal. Ini bingung. kalau di apotek memang Bapak harus sesuai dengan bagaimana pasaran mereka. Gitu. Kalau rumah sakit dengan puskesmas nggak bisa memperjualkan obat. Iya. Kalau apotek dijual ya? Siap. Regulasi yang melindungi ya. Siap. Tidak mencari keuntungan juga kan? Ya, Pasti ada. Pasti ada, Bapak. Karena ada pegawainya mau digaji. Ada geseran. Masyarakat ini pokoknya tidak tahu itu obat mahal. Obat patin biasanya mahal, Bapak. Kalau saya obat murah tuh. Enggak juga. Bisa dicek, Bapak. Listrik mobil tertawa ini maksudnya apa? Ini nanti kalau orang tua yang tertawa berarti konotasinya lain. Baik, untuk itu asisten 1, 2, 3 kolaborasi. Dan nanti situasi ini kita masih disuruh diimbau untuk terus memantau dan memonitor yang ada di
itu Soro, Manokwari, Fakfak. Baik Pak Bupati Undama telepon atau BBM, kita di sini menyesuaikan dengan Manokwari. Jadi kalau Palang berarti yang BBM tidak datang. Kalau di Palang ya sudah tergantung jalan. Kalau ada kecelakaan pasti Palang. Ada dana khusus yang tidak meluncur pasti Palang. Itu kami dapat perhatikan. Kamtibmas dihimbau pada para kepala distrik kalian yang punya rakyat itu. Ada warga yang baru datang bergabung, kamu harus kenal rakyat. Kepala distrik itu terkenal lah. Itu sudah lapor pada anak buahnya Pak Kapolres dan pada di Provinsi ini situasi Papua lagi saat ini hangat. Dia masih agak belum panas. Jadi hangat itu biasa begitu, hangat nanti setelah mandi air hangat sudah kemana stabil. Akibat Bapak Gubernur Papua ditangkap. Oleh karena itu Kamtibmas akan diperhatikan. Yang terakhir, rencana wacana Bapak Wapres atau Bapak Gubernur tidak sini, Wakil Presiden Republik Indonesia. Jika beliau datang ke Palestina dalam rangka mengikuti ibadah syukur yang 52 hari nanti. Ada 3 kabupaten yang terencana beliau datang mengikuti ibadah syukur 52 hari masuk kunjung. Ini masih wacana, belum saya katakan pada hari pertama. Bersama pada suku Manokwari meresmikan beberapa aktivitas pembangunan di sana. Terus di sini Mansel, ada 3, Wondama, Pintuli, Pak. Pintuli, Wondama, Mansel, Manokwari. Panitia yang dilakukan di provinsi kita juga. Atau di atas dari Manokwari. Kita di Malaysia beliau datang rencana itu mau melakukan perencanaan dimulainya pembangunan Bandara Internasional Alreso dengan menggunakan dana quick wins itu, percepatan pembangunan. Malaysia sebagai pilot project salah satu itu. Yang kedua, coklat percepatan perjalanan Malaysia sebagai coklat ini. Yang ketiga, meresmikan jalan Jalan bypass sepanjang 12 km. Saran dari Bapak Wapres, jikalau sudah ditetapkan dan diputuskan informasi, saya pikir itu yang paling terakhir urusan UPI, asisten buat imbauan supaya ada kerjasama, kita bagi tim TNI di sebelah mana, Polres sebelah mana, kita lakukan penelitian. Segala sesuatu akan diatur oleh Pastor
sesuai dengan 3 institusi yang ada. Polres, Pemda, Polres, dan TNI. Kita bersihkan. Kira-kira Pak Dandim kapan kantornya diresmikan nanti diinformasikan dan tidak bersama kolaborasi. Terus pikirkan ke Bapak, Pak Kapolres yang sudah tertulis. Tahun lalu mau bangun tapi setelah itu langsung tidak jadi karena satu dan lain hal. Saya dapat informasi katanya kantor Polres mau dibangun di Momoane, itu informasi kabar burung. Saya bilang kalau yang saya dengar Polsek yang mau dibangun di Momoane. Ini Polres di sana, kota di sini, nanti ada keamanan di sini. Itu kabar burung. Biasa burung kelawar memantul. Jadi gimana? Sudah politik tuh. Saya pikir itu beberapa hal yang dapat dilakukan. Sekali lagi kerja baik. Besok ada pergeseran untuk nanti. Jadi jangan adil bikin muka kasihan di depan saya tidak kontrol. Terima kasih. Silakan Pak Ustaz. Ya, kita berikan aplaus kepada Bapak. Terima kasih Bapak Bupati. Sebelum saya membuka ruang diskusi, karena ada tadi beberapa arahan itu juga langsung kepada saya sebagai satu. Mungkin yang pertama masukan saja Pak Bupati terkait dengan hari ini kita kontemplasi mungkin ke depan mendadak ke depan memang harus dihadirkan BPS Pak, karena beliau sebagai lembaga resmi mengeluarkan angka inflasi. Tadi saya coba googling coba cari yang ada angka inflasi itu cuma Manokwari, beberapa daerah termasuk provinsi Papua Barat. Beberapa waktu lalu kan Pak Bupati sudah sempat kita komunikasi dengan BPS kantor untuk terkait angka inflasi. Kemudian tadi petunjuk Bapak supaya mungkin yang perlu kita terangkan lagi ini bagaimana kinerja TPD. Memang TPD ini kan sudah di-SK-kan tahun lalu. Sebenarnya yang di-SK-kan itu bukan nama di sini, tapi jabatan. Setelahnya itu Pak Sekda menjadi tentang ini kita perlu untuk lebih sinergis lagi karena melibatkan beberapa PBTNIS, terutama Dinas Perindak. Tadi ada petunjuk Pak Bupati, bagaimana kita secara kontinuitas rutin untuk memantau perkembangan harga, termasuk sekarang yang terjadi bahwa harga-harga ini cenderung semakin naik, padahal harga BBM sudah ada penurunan. Memang sulit Pak Bupati. Ini kadang-kadang kalau harga naik itu turun sudah susah. Tapi saya pikir ini perlu menjadi perhatian kita semua dan tantangan bagi kita semua, termasuk harga Pak Bupati. Pengalaman kami di Disperindak itu, saya kasih contoh, harga gula pasir itu kan sudah punya harga eceran tertinggi. Tapi biasanya kalau tidak dimonitor, ini ada spekulan-spekulan yang bermain. Itu memang tugasnya TPID bekerjasama dengan terutama Pak Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan, mungkin Bapak yang bisa lebih teknis dari bawah supaya tidak terjadi penimbunan maupun peningkatan harga yang cukup besar. Jadi sebenarnya di Disperindak itu Bapak itu sudah ada admin untuk memberikan laporan setiap hari secara berjenjang dan melalui aplikasi ke provinsi dan pusat. Nah kalau itu rajin dilakukan, setiap hari kapanpun kita minta datanya, itu data update-nya pasti ada. Jadi mungkin teman-teman ada dari Perindak kan yang mewakili. Ini mungkin memang harus diperkuat kemudian bidang perdagangan. Selanjutnya terkait dengan Dinas Pertanian beras. Memang beberapa waktu lalu saya memberikan laporan kepada Bapak Bupati bahwa sebenarnya ada rencana Pak Sekretaris Daerah dan ini cukup beralasan juga
untuk menguangkan ini beras. Tapi saya sendiri punya pertimbangan lain dan saya laporkan ke Pak Bupati. Ya, memang ada masalah pada saat distribusi. Jadi beberapa waktu lalu itu kita tidak ada beberapa bulan kita tidak terima. Tapi kami berusaha, kami sudah sampaikan ke Pak Bupati. Mudah-mudahan ada solusi. Kami dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat akan melibatkan BUMDes. Ini karena saya lihat begini Bapak, ini mungkin distribusinya ketika mereka distribusi langsung ke gudang sini, waktu itu tidak ada petugas teknis yang menangani, sehingga memang itu tidak teratur pendistribusiannya. Kami juga ke BUMDes, saya sendiri belum lihat pemilihannya itu seperti apa. Kalau ke depan bisa ya mungkin BUMDes langsung antar setiap perangkat daerah. Karena kalau kita mau hentikan tiba-tiba, saya pikir itu tadi tujuan Pak Bupati tadi bagaimana menggairahkan sektor pertanian itu tumbuh, peningkatan penghasilan petani. Saya pikir salah satu upaya itu ya kita itu harus ambil beras itu, mungkin begitu Pak Bupati. Kemudian terkait obat, setahu kami waktu di Disperindak itu kan dilakukan inspeksi, pengecekan harga eceran tertinggi obat generik. Itu ada ketentuannya, dia tidak boleh lebih dari 10%. Ketika itu sudah di luar dari itu bisa kita memberikan teguran khusus untuk obat generik, bukan obat paten. Ya, kalau obat paten itu harganya memang itu pasar. Kemudian ya untuk dalam rangka kunjungan rencana kunjungan Pak Wapres, tadi kami diskusi dengan Dinas PU. Sebenarnya suratnya sudah selesai Pak Bupati, tapi karena Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang saya sebut dalam surat itu ternyata beliau juga tidak hadir. Pak Kepala Dinas PU sudah menyanggupi bahwa besok beliau sudah mulai tanam patok. Hari Kamis kita kerja. Nah memang Pak Dandi, Pak Kapolres di surat kami karena tadi Pak sudah ada lebih baru Pak Bupati, tentunya surat kami akan sampaikan kepada Pak Bupati. Kalau lokasinya nanti kami atur secara teknis bersama-sama dengan OPD terkait. Mungkin itu beberapa hal dari saya, mungkin dari teman-teman asisten, para pimpinan OPD, para kawat, silakan.